Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sampai bertemu kembali. Salam sehat, salam kimia, salam sukses. Sudah siap belajar hari ini? Semoga kamu semakin nyaman belajar kimia. Ayo, mari fokus. Jika kamu fokus, akan semakin mudah memahami materi kimia edisi 2B. Pertemuan ini kamu masih tetap membahas materi senyawa hidrokarbon. Konsentrasi atau fokus kamu hari ini membahas tentang senyawa alkena. Nah, kamu akan lebih mudah mempelajari senyawa alkena ketika kamu sudah melihat dan mempelajari video pembelajaran edisi 1 dan 2A. Jika kamu sudah melihatnya, pasti kamu akan lebih enjoy sekarang. Tetapi jangan lupa klik subscribe, like, dan komen kamu pada channel ini, yaitu Manbinjai Kimia. Ya, sebagai bukti bahwa kamu belajar melalui video pembelajaran ini. Semoga mempermudah kamu dalam memahami materi-materi kimia. Kamu semakin asik, semakin mudah, dan semakin menyenangkan. Pada video pembelajaran edisi 2B ini, kamu diharapkan mampu membedakan senyawa alkana dengan senyawa alkena, hingga memberikan penamaan pada senyawa-senyawa tersebut. Jangan lupa banyak berlatih. Silakan googling soal-soal yang berhubungan dengan materi senyawa alkena. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk para siswa semua. Mari kita kupas tuntas senyawa alkena ini, sehingga kamu memiliki kemampuan dalam hal memberikan nama senyawa tersebut, serta menuliskan rumus struktur dan rumus molekul senyawa-senyawa tersebut. Sekarang, coba kamu lihat di samping kananmu. Kemudian lihat samping kirimu. Ada alkena di sana? Kemudian coba lihat di depanmu. Pasti ada alkena. Betul apa benar? Oke, sekarang kamu fokus pada senyawa alkena yang terlihat pada monitor yang ada di depanmu. Jika kamu sudah melihat alkena di depanmu, berarti kamu sudah fokus. Mari kita lanjutkan. Senyawa alkena merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang mempunyai ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. Rumus umum alkena dituliskan sebagai berikut, yaitu CnH2n. Atau boleh kita tafsirkan, alkena adalah alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Sekarang kamu perhatikan tayangan ini. Berikut ini contoh senyawa-senyawa alkena. Pada rantainya terdapat ikatan rangkap. Ikatan rangkap 2 antar atom karbon ini terjadi pada senyawa-senyawa alkena. Dan ikatan rangkap 3 antar atom karbon ini terjadi pada senyawa-senyawa alkuna yang akan kamu pelajari pada video edisi berikutnya. Ikatan rangkap tersebut terjadi jika rantai karbon minimal jumlahnya 2. Ya, jika rantai C-nya minimal 2. Kemudian, apakah ikatan rangkap yang terjadi pada rantai tersebut dapat lebih dari 1? Ya, jawabannya dapat. Jika kamu perhatikan pada tayangan tersebut, senyawa pertama, ikatan rangkap terdapat pada atom karbon kedua. Dan masing-masing atom karbon pada rantai karbon tersebut, masing-masing tangannya berikatan dengan 2 karbon berikatan dengan 3 atom hidrogen, 1 karbon berikatan dengan 2 atom hidrogen, dan 2 karbon berikatan dengan 1 atom hidrogen. Kemudian lihat senyawa kedua.
Ikatan rangkap terdapat pada atom karbon pertama, dan masing-masing atom karbon pada rantai karbon tangannya berikatan dengan dua karbon berikatan dengan 3 atom H, dua karbon berikatan dengan 2 atom H, dan satu karbon tidak berikatan dengan atom H. Berikutnya, para siswa dapat melihat deret homolog atau urutan alkena beserta penamaannya. Di sini, kamu melihat terdapat deret nama urutan alkena, rumusan molekul senyawanya, dan rumus strukturnya. Ayo, sekarang mari kamu deskripsikan bersama. Jika N sama dengan 2, rumus molekulnya C2H4. Nama senyawanya etena. Ikatan rangkap berada pada karbon pertama. Dan rumus struktur seperti yang kamu lihat. Dua karbon berikatan dengan masing-masing dengan 2H. Kemudian, jika N sama dengan 3, rumus molekulnya menjadi C3H6. Nama senyawanya propena. Ikatan rangkap berada pada karbon pertama. Dan rumus struktur seperti yang kamu lihat. 3 rantai C yang berikatan, masing-masing tangannya berikatan dengan 1 C berikatan dengan 3H, 1 C berikatan dengan 2H, dan 1 C berikatan dengan 1H. Bagaimana jika N sama dengan 4? Rumus molekulnya C4H8. Nama senyawanya butena. Ikatan rangkap berada pada C pertama. Dan rumus struktur seperti yang kamu lihat. 4 rantai karbon yang berikatan, masing-masing tangannya berikatan dengan 1 karbon berikatan dengan 3H, 2 karbon berikatan dengan 2H, dan 1 karbon berikatan dengan 1H. Sekarang coba kamu lanjutkan. Bagaimana jika N sama dengan 5? Dan seterusnya. Bapak yakin kalian pasti bisa menyebutkannya. Silakan tulis pada komen di bawah melalui channel ini. Sekarang, bagaimana dengan penamaan alkena? Coba kamu perhatikan aturan penamaan alkena. Secara prinsip, masih ada kemiripan aturan dengan senyawa alkana. Ayo, kamu dengarkan dan perhatikan penjelasan yang akan disampaikan. Pertama, jika senyawa alkena tidak bercabang. Langkah yang harus kamu lakukan yaitu tentukan penomoran pada rantai senyawa alkena tersebut. Dalam hal ini, ikatan rangkap 2 harus diposisikan berada pada nomor terkecil atau terdekat. Jadi, rumusan penamaannya sebagai berikut. Tuliskan nomor atau posisi ikatan rangkap 2. Kemudian tuliskan alkenanya. Ya, pastinya disesuaikan dengan jumlah rantai C-nya. Kedua, bagaimana aturan jika rantai bercabang? Langkah pertama yang harus kamu lakukan yaitu tentukan beberapa kemungkinan rantai induk atau rantai panjang dari senyawa alkenanya. Kemudian jangan lupa, posisikan ikatan rangkap berada dalam posisi rantai terpanjang atau rantai induk. Berikutnya, tentukan yang menjadi rantai alkil atau cabangnya. Penamaan pada alkil atau cabang tetap sama seperti senyawa alkana yang sudah disampaikan pada video sebelumnya. Kemudian langkah kedua, beri penomoran pada rantai induk
atau panjang senyawa alkena tersebut. Dalam hal ini, penentu utama penomoran terdapat pada ikatan rangkap 2. Kemudian, cabangnya jika diperlukan. Posisikan letaknya berada pada nomor terkecil atau terdekat. Rumus penamaannya adalah tuliskan nomor atau posisi cabang atau alkil, kemudian tulis alkilnya. Berikutnya, tuliskan nomor atau posisi ikatan rangkap 2. Setelah itu, alkenanya. Sekarang, mari kamu tingkatkan pemahaman dengan melihat contoh berikut ini. Jika kamu perhatikan senyawa tersebut, rumus molekulnya C5H10 dan senyawa tidak memiliki cabang. Maka penomoran rantai alkena dari sisi kanan, sebab akan memposisikan ikatan rangkap 2 berada pada posisi terkecil atau terdekat. Jadi, nama senyawa alkena tersebut sesuai dengan rumusan, yaitu tulis nomor atau posisi ikatan rangkap 2, kemudian dilanjutkan tulis alkenanya. Jadi senyawa tersebut adalah 2-pentena. Bagaimana? Sudah paham? Ayo, kamu lihat senyawa alkena berikut ini. Apakah senyawa ini benar penamaannya? Mungkin ada di antara kamu yang ingin memberi penjelasan kenapa demikian. Silakan, tuliskan jawabanmu pada kolom komen di bawah melalui channel ini. Sekarang, bagaimana dengan yang ini? Jika kamu perhatikan, senyawa ini memiliki 2 cabang dan sejenis. Coba kamu ikuti langkah-langkah yang sudah disampaikan. Pertama, kamu tentukan dulu rantai induk atau rantai terpanjang alkenanya. Ingat, ikatan rangkap 2 harus ada di dalamnya. Lalu, posisikan alkil atau cabangnya. Maka, di sini dapat kamu lihat alkenanya adalah pentena dan alkilnya adalah metil dan metil. Setelah itu, kamu tentukan penomoran rantai induk atau terpanjangnya dengan benar. Ingat, yang menjadi penentu utamanya adalah ikatan rangkap. Kemudian cabangnya jika diperlukan. Kemudian, mari kamu tuliskan namanya dengan rumusan berikut. Tuliskan nomor atau posisi alkil. Kemudian awalan yang menyatakan jumlah alkil sejenis. Lalu, tuliskan alkilnya. Berikutnya, tuliskan nomor atau posisi ikatan rangkap 2. Terakhir, tulis alkenanya. Jadi, nama senyawa tersebut adalah 2,3 dimetil 2-pentena. Sudah ketemu CO? Silakan searching soal-soal di Mas Google. Lalu kamu kerjakan secara mandiri sebagai latihan kamu. Ingat, jangan pernah letih belajar, sebab Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Sekarang apa nama senyawa pada tayangan ini? Jawaban yang benar adalah 3-isopropil 1-heksena. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan pada kolom komen melalui channel YouTube Man Binjai Kimia di bawah ini. Sekarang coba kamu lihat tabel pada tayangan berikut ini. Ini adalah beberapa isomer
atau nama lain dari beberapa alkil. Kamu akan melihat alkil dengan N3 memiliki dua model penamaan, yaitu propil dan isopropil. Demikian berikutnya untuk alkil dengan N sama dengan 4. Terdapat 4 model penamaan. Apa itu? Ya, benar sekali. Bagaimana? Sudah jumpa CO? Mantap. Demikian pembelajaran pada video pembelajaran edisi 2B pada channel YouTube Manbinjai Kimia. Jangan lupa kamu belajar dengan mengikuti video pembelajaran berikutnya, edisi 2C, tentang senyawa alkuna. Tetap semangat, tetap optimis, masa depanmu ada di tanganmu. Allah akan merubah nasibmu jika kamu mau berusaha merubahnya menjadi lebih baik. Ayo, jangan lupa klik subscribe, like, serta komenmu di sini sebagai penilaian kamu dalam mengikuti pembelajaran di masa pandemik. Sampai jumpa, patuhi prokes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next.